mengikuti PKL. Jadi sebelum kalian nanti di semester 2 akan mempelajari tentang mekanisme katup dan mengikuti kegiatan PKL. Ya, untuk kegiatan hari ini yaitu mempelajari tentang mekanisme katup. Tapi sebelum ke pembelajaran, Bapak mau bertanya. Jadi ada yang tahu tentang komponen mekanisme katup? Ada yang tahu? Ya, silakan. Katup, genset, sama bunci. Bunci, terus apa lagi? Rubber arm, terus pegas. Ya, hapus dulu. Terima kasih untuk jawaban Mas Alif. Jadi sebelum kalian mulai komponen ke mesin sepeda motor, jadi untuk pertemuan kemarin itu sudah mempelajari tentang fungsi, komponen, dan cara kerja. Ya, fungsi, komponen, dan cara kerja. Jadi komponen-komponen mekanisme katup yang pertama adalah pegas. Pegas katup, rubber arm, terus apa lagi? Pengunci dan kausal. Itu adalah komponen-komponennya yang kalian telah pelajari pada saat di pembelajaran yang lalu. Ya. Kenapa harus kalian tahu? Karena untuk mengetahui nanti ke pembelajaran atau kerusakannya, menganalisa kerusakan pada mekanisme katup. Jadi apa yang harus dilakukan agar mekanisme katup tersebut tidak rusak? Apa yang harus dilakukan? Yaitu harus dilakukan penyetelan. Ada yang tahu kenapa harus dilakukan penyetelan katup? Ayo Pak. Ya, silakan Mas. Agar tidak ada kerusakan di dalam mekanisme katup. Ya, agar tidak terjadi kerusakan pada mekanisme katup. Luar biasa kan jawaban Mas. Jadi kenapa harus dilakukan penyetelan katup? Agar tidak terjadi kerusakan. Jadi kalau sepeda motor dipakai, ya dalam jangka yang waktu lama harus diperlukan perawatan berkala. Jadi harus dilakukan penyetelan. Ya, lama kelamaan dipakai terus, maka yang terjadi adalah terjadi kelonggaran antara celah dari rubber arm dan apa? Ya, rubber arm dan bantal katup kalau dipakai terus atau dipakai terus terlalu rapat gitu. Jadi nanti di sini ada 3 sepeda motor itu ya. Terus sebelum memulai pembelajaran ya kita berdoa dulu ya, menurut ketua kelas monggo disiapkan dulu berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, masuk ke pembelajaran. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke materi. Jadi yang pertama adalah perawatan mekanisme katup sepeda motor. Ya, yang pertama kita akan saya menjelaskan tentang KD, yaitu KD 3.1. Yang pertama adalah menerapkan cara perawatan mekanisme katup. Yang kedua KD 4.1, yaitu merawat secara berkala mekanisme katup. Jadi ada 2 kompetensi dasar, 3 KD atau 2 KD.
pembelajaran, ya, yaitu merinci langkah penyelesaian katup atau IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah merinci langkah penyelesaian katup dalam merawat mekanisme katup sesuai SOP. Jadi nanti kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan katup, ya, dari diagnosa kerusakan tersebut. Terus yang kedua, mendeteksi letak kerusakan. Jadi mendeteksi apa rusaknya pada mekanisme katup tersebut, dideteksi. Terus yang ketiga, melakukan penyelesaian katup perawatan berkala mekanisme katup sesuai SOP. Jadi setelah kamu tahu letak kerusakannya, nanti kamu setel katupnya, diperbaiki agar apa? Sesuai spesifikasi, sesuai standar lagi, dirawat. Terus yang keempat yaitu memeriksa hasil perawatan berkala. Jadi memeriksa setelah dirinci, dideteksi. Setelah dideteksi ada letak kerusakannya, kamu tahu letak di mana rusaknya, terus diperbaiki, setel, habis setel, nanti kamu mempresentasikan, jadi menyajikan hasil perawatan. Hasilnya gimana? Oh, hasilnya berarti setel katupnya longgar atau setel katupnya rapat, tergantung dari pemeriksaan kalian. Itu untuk IPK. Untuk metode, nanti metodenya saya jelaskan yaitu paparan. Jadi nanti di sini sudah memaparkan tentang kerusakan pada mekanisme katup. Jadi apa yang kalian nanti kerjakan, nanti kamu berikan solusi pemecahan masalah, ya. Apa yang kalian perbaiki nanti. Terus nanti kalian juga melakukan diskusi. Jadi nanti Bapak akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok sesuai jobsi kalian, sesuai tugas Damanto itu. Terus nanti setelah diskusi ada tanya jawab dari beberapa kelompok dan demonstrasi. Untuk demonstrasi nanti ke prakteknya, ya, kalian akan melakukan praktek untuk memperbaiki kerusakan pada mekanisme katup. Jelas ya? Terus yang terakhir, setelah demonstrasi baru kalian melakukan presentasi, ya, melakukan presentasi untuk mempresentasikan hasil praktek kalian, diberikan kesimpulan, ya, kesimpulannya apa, terus rusaknya apa, analisisnya apa, dan sebagainya. Itu modelnya itu model problem designing, jadi memecahkan masalah. Jadi nanti Bapak memberikan permasalahan pada Damanto. Terus yang terakhir yaitu penilaian keterampilan, yaitu penilaian kinerja, nanti ke prakteknya. Jadi nanti untuk kinerjanya gimana, keterampilan untuk praktek nanti diberikan pada lembar LKPD. Jadi nanti saya bagikan per kelompok untuk LKPD-nya. Ya, dari sini ada tanya? Tidak ada ya? Di sini Bapak akan memberikan sebuah video permasalahan, ya, sebuah video permasalahan tentang 2 kerusakan pada mekanisme katup. Untuk video 1, ya, caranya mesin, ya, itu. Hanya berapa detik saja, nggak usah banyak-banyak. Apa yang terjadi pada video 1 tersebut, ya, itu nanti kamu jelaskan, kamu diskusikan sebelum kamu lanjut ke prakteknya. Itu untuk video 1. Ada yang tanya untuk video tadi? Untuk kerusakan untuk video 1. Kenapa kok suara mesinnya berisik? Ya, seperti Karena penyetelan katup terlalu longgar, Pak. penyetelan katup terlalu longgar. Oke, apa dulu untuk Mas? Jadi untuk video 1 tadi suara mesinnya berisik, Mas.
suara mesin berisik. Kenapa? Untuk jawaban Mas Lutfi tadi adalah penyetelan katup longgar. Jadi antara celah katup dari rocker arm dengan apa? Katup itu terlalu longgar. Jadi tumbuhan mesin tumbuhan ala 2 tersebut itu sangat besar. Akhirnya terjadi apa? Suara keras. Ya. Jadi tumbuhannya keras. Jadi terjadi pelonggaran. Itu jawaban Mas Lutfi, luar biasa. Ya. Terus untuk kendala untuk video 2 Pak. Kenapa Pak? Setelah mengamati video 2 kenapa Pak bisa seperti itu? Ya Mas Kevin. Kompresi rendah Pak. Penyetelan katup terlalu rapat. Oke, jadi penyetelan katup terlalu rendah. Terus apa lagi? Kompresinya rendah, penyetelan katup terlalu rapat. Jadi penyetelan katupnya terlalu rapat. Artinya apa? Kompresi rendah, mesin nggak bisa dihidupkan. Video 1 atau video 2 tadi, pada saat seseorang itu menstart sepeda motor, mesinnya tidak dapat hidup. Ada yang bertanya, Pak, kunci motornya belum dihidupkan. Pak, akinya mati, Pak, spionnya mati. Bukan itu, karena kita fokusnya ke mekanisme katup. Jadi gitu, jadi kompresinya rendah, penyetelan terlalu rapat. Terima kasih untuk jawaban Mas Kevin. Tadi luar biasa sekali. Ya. Ya. Tugasnya yang pertama itu melakukan pengamatan, tadi sudah mengamati. Terus yang kedua merumuskan pertanyaan, tadi sudah dirumuskan pertanyaan apa, diagnosa, penyebabnya dan sebagainya. Terus, ya ini yang ketiga adalah tugas keterampilan. Yang pertama lakukan perbaikan, jadi kamu lakukan perbaikan dulu. Setelah itu catat hasil analisa, terus presentasikan. Nanti saya bagi kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Atau salah satu berapa anak mencoba sepeda motor dulu? Untuk nomor 1 coba. Nomor 1. Untuk nomor 1 coba sepeda motor yang legenda. Untuk nomor 2 Mas Jumaka coba mencoba dulu. Jadi kamu bisa mendiskusikan apa urusannya. Untuk nomor 3 usia berapa? Egos 1 buang 0,5. Orang maju ke depan untuk nomor 1. Lumayan. Untuk komunikasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan analisis identifikasi gejala kerusakan yang ada pada mekanisme katup. 1. Analisa gejala kerusakan suara mesin berisik celah katup intek longgar. Penyebabnya adalah volume oli mesin berkurang, timing chain kendor, penyetelan katup terlalu longgar. Langkah perbaikan: mengecek selang katup pada katup intek dan exhaust. Hasil pengukuran katup intek sebelum disetel 0,10, standar 0,5. Hasil pengukuran 0,5, kesimpulan baik. Hasil pengukuran katup exhaust sebelum disetel
0,15, standar 0,10, hasil pengukuran 0,10. Kesimpulan baik. Analisa penyetelan katup. Apabila celah katup terlalu rendah dari spesifikasi, setelah kami periksa pada katup intek terlalu renggang. Saat langkah hisap, katup intek terlalu renggang sehingga katup intek saat langkah hisap terlalu cepat menutup. Ya? Ada yang mau pertanyaan untuk presentasi kelompok 1? Ya, Mas Dio, silakan. Jika katup intek terlalu cepat menutup, apa yang terjadi? Ya, silakan Mas Danang untuk menjawab. Karena pembukaan katup kurang lama membuka sehingga bahan bakar yang masuk kurang sehingga kinerja mesin kurang optimal. Gimana Mas? Jawabannya Mas? Jadi, pertanyaan untuk jawaban Mas. Kita jelaskan dulu. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Oke, fokus dulu untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan sangat luar biasa sekali hari ini anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan analisa kerusakan dari 3 kerusakan pada Maju apa kok? 3 sektor motor. Ya, dari media 1, ya, media 2, dan media 3. Itu kalian sudah analisa, kamu perbaiki setel katupnya, terus di dianalisa lagi, itu hasilnya. Jadi kesimpulan kalau katup rapat gimana, katup rapat, katup rapat, katup longgar dan sebagainya dari langkah-langkah perbaikan. Tepuk tangan bagi kalian semua. Kalau nggak ada, mungkin Bapak akan akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mungkin kita kelas berdoa dulu. Siap, gerak. Belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK beli buku? Sukses.